Halo warga sipil sekalian dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan saya Nasa di sisi lain. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang akademisi, doktor di perguruan tinggi di Banyuwangi. Beliau salah satu pejuang akademik. Mari kita sambut bersama-sama. Ini dia, please welcome Dr. Agus Mursidi MPD. Selamat datang Pak di sisi lain. Ya, terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Barusan kesini naik apa Pak? Naik biasa, sepeda motor. Oh, sepeda motor. Ya, itu aja titipan dari lembaga. Waduh, ini doktor tapi tidak mau korup kira-kira. Nggak mau korup, naiknya masih motor, itu aja fasilitas lembaga. Ya. Bapak nggak ada keinginan untuk korupsi? Keinginan ada. Tapi untuk melaksanakan nggak Luar biasa. Ini harus dicontoh warga sipil di rumah ya. Baik Bapak, kita akan bincang-bincang nih mengenai seorang Dr. Agus Mursidi begitu kan. Kira-kira siapa sih warga sipil sekalian Dr. Agus Mursidi ini? Nah, Bapak bisa ceritakan Bapak ini sebenarnya siapa dan kemudian sekarang Bapak itu aktivitasnya ngapain gitu. Hari ini kalau kita ngomong siapa saya ya, kalau saya sih mengatakan saya adalah orang Using. Awalnya itu saya berpikir waktu itu sejauh mana saya harus bangkit dari sebuah keterpurukan. Nah, kan, saya lulus SMA. Yang kebetulan SMA-nya di SMK swasta PGRI di kota, di dekat GOR sana, bagian selatan. Boleh SMK-nya apa Pak? SMK PGRI 1 Giri. SMK PGRI 1 Giri. Oh, Bapak alumni situ? Alumni situ saya. Tahun berapa alumni Pak? Saya lulus tahun 98. 98 lulus, yang bercita-cita ingin berhasil. Di mana orang tua merupakan guru yang pada masa itu adalah seperti lagunya Iwan Fals ya, Umar Bakri. Oh, Umar Bakri. Ya. Jadi itu, dan keterpurukan itu pun di tahun 98 sebenarnya kan. Kenapa terpuruk Pak? Di saat terjadinya peristiwa perpindahan kekuasaan dari Orde Baru ke Reformasi. Keluarga saya termasuk yang terimbas dari peristiwa itu, gitu kan. Kok bisa terimbas? Bisa. Warga Nahdliyin itu kan bermacam-macam warna. Nah, orang tua saya masuk ke dalam warna itu. Dan dari 155 warga Nahdliyin yang berlabel ulama itu, orang tua saya pun terlibat di situ. Nah, itu yang membuat motivasi saya harus berhasil bagaimanapun caranya. Saya harus mengembalikan citra keluarga saya, bahwasanya orang Using itu juga bisa. Jadi walaupun kita itu hanya sebatas dari keluarga yang tinggal satu orang ibu saja, saya harus berhasil, gitu kan. Nah, dari 98 itu saya berpetualang. Awalnya ke Jember dulu, ke Jember dari masa pelarian bahasa saya kan, karena dari peristiwa itu setelah ayah nggak ada, target berikutnya adalah saya, karena dipikir saya itu adalah orang yang menurunkan ilmu dari orang tua saya ke saya. Ya memang iya, saya akui iya. Ilmu apa ini? Ilmu agama. Oh, ilmu agama. Iya. Saya kira ilmu hitam. Bukan, ilmu agama. Iya. Dan itu yang memang saya kembangkan sampai sekarang kan. Nah, apa pekerjaan saya di sana? Apa Pak? Jadi kernet angkot gelap. Gimana itu? Nah, angkot gelap, kernet gelap ini. Angkot gelap itu kan di antara Sempusari Jember sampai Kemiri Panti, itu ada angkot. Tetapi tidak memiliki izin. Oh, angkot ilegal. Iya. Gelap, ya kan. Saya jadi situ selama sekitar 8 bulan di situ, sampai hafal jalan-jalan situ, hafal sampai naik ke gunung-gunung bareng hafal kan. Nah, akhirnya
saya memiliki cita, saya ingin berubah. Apa yang saya lakukan? Saya pergi ke Kalimantan Timur. Sejauh itu, Pak? Iya, saya pergi ke Kalimantan Timur, di Sangatta, Kutai Kartanegara, di tambang batubara. Saya diterima di perusahaan yang memang bergerak di batubara, namanya perusahaan Anak Mas Batubara di Sangatta. Saya kerja di sana. Kerja jadi apa di tambang? Kebetulan bagian bawah sih, lulusan SMK, mau jadi apa di sana? Iya kan? Angkat-angkat batu itu? Iya, ke bawah, ke lorong, Pak, cangkul-cangkul gitu, Pak? pakai bor. Oh, Pakai iya. bor. Biasanya pakai bor, setelah itu nanti di traktor dimasukkan ke truk kan. Nah, truknya itu memang masuk ke lorong pada saat itu gitu kan. Iya. Nah, pada posisi itulah akhirnya saya berpikir, istilahnya mulai berkembang pemikiran-pemikiran itu. Tetapi tidak luas masih. Karena teman-teman, ayo main ke Singapura, kita kan punya paspor kan. Iya. Ya kan main ke deket kan Singapura, ya. Iya, main ke Malaysia, ya disitulah saya mulai berkembang. Nah, kembali lagi, saya punya tanggungan. Siapa? Ibu yang tinggal satu. Iya. Ibu mengeluh, jangan jauh-jauh, dan akhirnya pulang. Pulang, tapi hanya sebentar. Kemana saya? Lari ke Jakarta. Di Jakarta bukan bekerja yang bagus ternyata di sana. Kerja apa di Jakarta? Nguli Bangunan. bangunan. Iya. Nguli bangunan di sana. Nah, dari sana nggak hanya sebatas itu. Ternyata saya tipikal orang yang bosanan untuk bekerja. Tapi belum ada cita-cita untuk studi lanjut. Belum ada. Nah, pada waktu itu masih asik bekerja aja. Bekerja aja gitu kan. Makasih, Mas. Makasih. Asik bekerja aja sebenarnya. Berapa bulan? Hanya sekitar 6-8 bulan pulang lagi. Pulang lagi. Setelah itu saya melamar di perkreditan Columbia Elektronik. Columbia Elektronik. Iya. Iya, Di iya. Singaraja. Oh, di Bali. Di Bali. Nah, karena kelihayan saya itu kan lulusan SEMEA ya. Nah, lulusan SEMEA pada posisi itu sampai menjadi level di supervisor eksekutif bahasanya di sana. Itu ada istilah itu. Di Columbia Elektronik di Singaraja. Dari sana dipindah untuk buka cabang di Banyuwangi. Ya, rentetannya ke situ kan. Iya. Buka cabang di Banyuwangi. Umur masih 21 tahun pada saat itu. Berarti Bapak itu setelah lulus langsung kerja gitu ya, Pak? Iya. Nyari jati diri saya cocoknya di mana. Oke. Kalau ini tidak berkembang, saya sudah berhenti. Saya akan nyari yang lain terus. Iya. Nah, Terus setelah pulang ke Banyuwangi, sampai mau level ke jadi kepala cabang. Nah, namanya rutinitas seperti itu kan sampai pulang jam 2 jam pagi jam 2 jam 3 pagi. Kembali lagi ibu itu mengatakan itu bukan tempatmu gitu. Nah, di saat ibu ngomong itu bukan tempatmu, ya sudah saya berhenti. Nah, pada saat itu ada tawaran untuk menjadi koki. Koki di Cafe Yosomulyo. Genteng, kan? Iya. Akhirnya di sana kebetulan yang pemiliknya adalah Mbak Nur, putranya kepala desa Gumirih awal pada saat itu. Di Yes Cafe itu dia memiliki suami dari Belanda. Belajar di situ. Nah, disitulah aku mulai mengenal wanita. Oh, ini ya, salah satu aspek kelemahan laki-laki akhirnya muncul di tahun itu. Akhirnya mulai mengenal wanita. Akhirnya tidak bertahan karena gajinya kecil. Gajinya kecil tuh. Kapan aku bisa menikah kan gitu kan akhirnya. Gajinya berapa pada waktu itu kalau boleh tahu? Gajinya hanya 600.000. Tapi kan jumlah yang besar 600.000 pada tahun segitu. Betul. Kalau jumlah yang besar pada tahun segitu, tahun 2001 ya. Memang besar. Bukan 2001 sih. 2000. Iya benar 2001. Memang besar. Nah, tapi kenapa kok nggak cukup? Tetapi
tidak mencukupi. Terkadang kan kita masih muda kan suka melancong Oh kan. iya, Nah, jalan-jalan. jalan-jalan Iya, nggak iya, cukup. iya. Saya berpikir kalau untuk menikah nggak cukup, berhenti dari situ. Hmm. Dari koki berhenti jadi kondektur bis. Semuanya diloncat. Sudah ada pengalaman ini tadi, jadi kernet angkot kan? Ya. Habis itu kondektur bis. Kondektur bis. Dengan Rute mana itu? Rutenya adalah Ponorogo Denpasar. Iya, iya. Ponorogo Denpasar. Dunia transportasi itu kan macam-macam. Betul. Nah, ya, di saat posisi itu pun sama. Kembali lagi ibu yang menyatakan tidak cocok untuk di sini. Tidak lama, hanya 6 bulan, 7 bulan. Jadi loncatan-loncatan itu hanya 6 bulan, 7 bulan. Nah, berhenti jadi kondektur bis, aku ngelola wartel. Wartel. Iya, iya, iya. Ngelola wartel, sekalian menikah. Menikah Ngelola wartel di mana, Bapak? di daerah Keradenan, Tampu, Oh. pas perbatasan Keradenan. Iya, iya, Di iya. situ, ngelola wartel di situ. Karena menikah, istri saya pasarai wartel, saya sendiri bekerja sebagai pedagang pedagang yang berpindah-pindah. Kayak di pasar-pasar gitu. Ya, pasar-pasar. Kayak pasar Minggu, pasar Senin gitu. Iya. Jadi dalam satu hari itu bisa berpindah 3 kali. Mulai pasar Gendo, pasar Purwoharjo, terus Sumber Sewu, terus Patok Sewelas. Jadi semua pasar didatangi. Iya, Nah, iya. berpindah. Jualan apa, Bapak? Sandal, Sandal. sepatu, sandal. Nah, itu agak lama itu, Iya, 1 iya, tahun iya, karena iya, udah iya. menikah. Jadi harus bertahan bener, Iya, gitu betul. Nggak bisa kan ini nggak bosenan bisa. kita langsung. Nah, pada posisi itu melihat rutinitas seperti itu, ibu itu menawari, kamu pulang Pulang ke rumah. ke Singojuru. Oh, ke Singojuru. Karena saya kan waktu itu tinggalnya di Purwoharjo. Pulang ke Singojuru. Saya bilang, kerja apa? Kamu kan bisa masak, buka warung, sekalian kuliah ya. Saya nggak ada pikiran untuk masuk ke dunia pendidikan. Saya nggak ada pikiran, nggak ada. Jadi akhirnya pada posisi itu saya diskusi dengan istri. Pada saat itu kata istri, ya sudah, kalau pulang ya sudah pulang, tapi saya lebih suka berdagang. Daripada suruh jaga warung ini barusan. Daripada suruh jaga warung, lebih baik saya berdagang. Nah, jadi ada perbedaan konsep di situ. Nah, tetapi saya tetap melangkah, buka warung di depan SMA Darussolah sekarang. Iya. Waktu itu SMA Darussolah belum berdiri, mau akan berdiri. Tahun berapa itu? Tahun 2004. Oh iya, iya. 2003 2004. 2003 itu udah berdiri SMA Darussolah. Saya mendirikan warung Lesehan, lalapan gitu. lalapan seperti itu tahun 2002. 2002 saya buka itu sambil ditawarin sama ibu, kuliah ya. Oke. Kuliahnya di mana, Bu? Sini dekat, di depan Kecamatan Singojuru. Iya, iya. Saya berpikir lagi, transportnya dapat dari mana? Gitu kan. Adanya sepeda pancal ya, sepeda gayung, ya itu aja. Jadi dari Singojuru Gumiri itu sepeda gayung. Nah, saya ditawari oleh Pak Yai, yang kebetulan kan masih ada unsur kekerabatan kan, Oh iya. dengan SMA Darussolah. Ya sudah, kamu kuliah sekalian jadi stafnya SMA. SMA baru berdiri pada saat itu. Nah, dari titik itulah akhirnya saya masuk ke dunia pendidikan. Pendidikan, iya, iya, iya. Nah, di situ. Tapi liku-liku di situ pun terjadi. Kenapa saya sampai pindah dari SMA Negeri Darussolah ke dosen? Nah, karena perbedaan mindset dalam berpikir antara saya dengan dengan Yai, itu yang membuat saya harus keluar dari lingkaran pesantren. Iya, iya. Diangkat dulu Pak, nggak apa-apa Pak? Boleh ya? Boleh. Santai kita. Gitu. Nah, setelah jadi staff, Setelah jadi staf, pada posisi itu saya ambil pendidikan sejarah. Saya kuliahnya? Ya, kuliahnya ambil pendidikan sejarah. Nah, Kuliah di mana? di Singojuru. Jadi IKIP PGRI Banyuwangi membuka kelas di Singojuru. Pada saat itu ada peraturan guru wajib S1. Oh iya. Nah, jadi iya, hampir iya. semua kecamatan itu buka.
Buka satu angkatan itu 1.500 angkatan saya. Tuh, Sekabupaten berarti Banyuwangi. kuliahnya di IKIP dulu Iya, ya? di KIP PGRI Banyuwangi. Nah, di situ. Hmm. Nah, saya mulai dikenal oleh jajaran pemerintahan daerah berkat keisengan sebenarnya. Nah, pada posisi itu saya bilang, jadi pemerintah daerah lagi mengajukan 3 tokoh pahlawan tuh tahun 2005, Iya. ya kan? Nah, itu kan ada syarat bahwasannya harus ada foto figur yang akan diajukan sebagai tokoh pahlawan. Iya. Nah, Dinas Pariwisata itu yang pada saat itu kepala TU-nya adalah Pak Wisnu, orang Dadapan sini, mengatakan bahwasanya dia akan mengundang Dr. Page yang bisa melukis. Nah, saya nyeletuk, masa sih orang Gusih nggak ada yang bisa kan gitu. Iya. Bahasanya beliaunya, emang Pak Agus bisa? Bisa lah, sambil pulang saya. Nah, pada posisi itu tidak langsung direspon sama Pak Wisnu ini kan. Nah, beliau memutus orang namanya Pak Agu, yang kebetulan dia adalah pengurus Kosgoro. Nah, ke Singonjuru yang tujuannya mencari saya, tetapi dia ketemu dengan anak asuhnya Pak Dr. Page di SMA Singonjuru. Ketemulah kita berbincang, kan? Berbincang, akhirnya saya ngomong, emang Pak Agus bisa melukis? Nggak bisa. Tetapi saya bisa, istilahnya itu saya bilang, tetapi orang lain yang bisa melukis dan dia bisa melihat. Jadi bahasa yang non apa ya? Yang ini non rasional lah ya. Non rasional yang kita ngomongkan pada saat itu. Bisa Pak Agus, bisa. Carikan satu lawan. Nah, pada saat itu ketemulah saya dengan Pak Nurkodin. Nurkodin ini orang kalau nggak salah orang sini daerah Licin sini. Nah, di situ kan ketemu di Dinas Pariwisata. Terus saya bincang, Pak, nanti sebelum pelaksanaan harus sholat ini, zikir ini dulu, nah gitu kan. Ritual lah ya. Ritual secara Islami. Oke, kita laksanakan kapan Pak? Sekarang. Langsung pada saat itu. Akhirnya muncullah gambar Wong Agung Wilis, Rempek Jakapati, dan Sayu Wiwit pada saat itu. Jadi lukisan itu dari kita sebenarnya. Produk kita pada saat itu. Itulah pada saat itu saya mulai masuk ke dikenal oleh orang-orang Pemda. Itu prosesnya gimana kok bisa terlukis itu, Pak? Jadi, karena itu kan kita nggak bisa melihat. Nggak bisa melihat, tetapi mata batin kita kan bisa melihat. Oh, jadi ada si pelukis ini yang dibuka jadi mediator untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Oke. Ya, itu ada syaratnya, nggak boleh batal wudhu dan lain sebagainya. Tapi diselenggarakan secara Islami gitu ya ritualnya. Betul. Jadi menggambarnya tidak lama, hanya selang 1 sampai 3 jam saja. Nggak lama. Kerasukan gitu yang melukis itu? Enggak. Dia melihat. Dia secara sadar, tapi batinnya melihat. Ada yang duduk di sebelah. Di sebelah saya. Duduk di sebelah saya, kan? Apakah seperti ini, Pak? Ya. Duduknya sebelah mana? Sebelah kanan saya. Oh iya benar. Nah itu yang dilukis sama beliau. Oke. Mulai dari mahkotanya semuanya. Oh, kalau tanpa mahkota seperti ini Pak modelnya. Oke. Gitu. Jadi bentuknya figur foto. Tidak seperti lukisan-lukisan yang ada, gitu kan. Nah, itu yang saya katakan itu pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Nah, itu sejarah itu sejarah, ya. Karena berhasil membuat sebuah peninggalan. Walaupun sampai istilahnya hari ini yang masih digunakan baru Agung Wilisnya saja. Untuk Rempek Jakapati dan Sayu Wiwitnya kan masih belum terekspos tuh. Iya. Nah, kenapa? Karena akademisi masih belum mengeksplor kembali. Masih belum diteliti lagi nih. Iya. Nah, masuk di 2006 kalau tidak salah ya, saya konflik dengan Mas Yai. Konflik, disitulah saya keluar dari SMA Darussalam. Dengan Kiai yang meminta Bapak untuk jadi stafnya tadi? Iya, karena masih kerabat tuh, Mas kan. Karena konflik saya lebih baik mundur, karena saya tidak suka diatur mungkin ya. Konfliknya kenapa kalau boleh tahu? SMA Darussalam kan SMA negeri. Betul. Nah, konsep Yainya sudah bagus. Memiliki visi misi dan bagus, tetapi pelaksana di lapangan di bawah kiai yang menerima perintah terkadang melaksanakan tidak tepat. Contoh,
pada saat itu ya, yang saya tidak pas ya. Seleksi mahasiswa baru, siswa baru, seleksi siswa baru. Nah, yang seharusnya ringnya itu sampai anggaplah 80 yang terakhir. Saya bilang sesuaikan 80, tetapi yang wajib mondok yang di bawah sampai sekian ratingnya. Nah kan, nah, tetapi pelaksana yang melaksanakan hal itu enggak. Dengan dalih infak, dengan dalih ini, yang nilainya di bawah itu bisa naik. Akhirnya kan menggeser orang-orang yang memiliki hak. Tuh. Menggesernya itu apa, dengan uang apa? Bahasa dengan... infak tadi. Syaratnya iya, masuk lewat pondok. Ya, infak itu kan cuma bahasa halusnya. Itu waktu itu dulu gitu. Nah, sampai disertasi saya masuk, sekarang sudah berubah tidak seperti itu. Karena bagaimanapun sebuah penelitian data riset itu adalah masukan untuk lembaga untuk berbenah. Betul, jadi evaluasi lembaga. Dan memang disertasi saya itu tentang pesantren luar biasa negatifnya, tetapi kan bahasanya kan seperti itu kan. Sampai ada buku saya itu yang berbunyi Kiai dan Pendidikan. Betul. Kiainya konsepnya bagus tentang pendidikan, tetapi bagaimana orang yang melaksanakan di bawahnya? Apakah paham rule yang ingin dicapai oleh sang kiai? Berarti regulasi itu yang menyebabkan Bapak tidak sepakat sistem yang dibuat oleh Mas Yai Bapak tadi pada saat itu ya kan. Nah, akhirnya saya keluar. Konflik lah. Ya, keluar. Saya ngomong, insya Allah saya akan diberi lebih sama Allah. 2007, jadi selang 1 tahun 2007, saya itu pergi ke UGM dan UNS untuk daftar S2. Nggak memiliki dana sepeser pun, bahkan ijazah pun belum keluar. Saya bilang saya akan menemukan rahmat di situ kan, saya bilang gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya di UGM saya diterima di Pasca Sarjana Museum dan Pembelajaran. Di UNS saya diterima di S2 Pendidikan Sejarah. Akhirnya saya ambil S2 Pendidikan Sejarah. Karena linearitas tadi. Nah, apa yang saya lakukan? Bingung saya. Dapat dari mana dananya? Iya kan, cuman apa Pak? Kan cuman penjual sandal. Jadi apa yang saya lakukan pada saat itu? Jadi saya hanya dikasih sama ibu itu 1 sepeda, namanya Legenda. Sepeda inilah sebagai transportasi Solo Banyuwangi 1 minggu sekali pulang. Bahkan pada saat itu saya ambil S2 di UNS itu, jangankan tetangga ya, kakak saya sendiri nggak percaya saya kuliah, karena tiap Sabtu Minggu saya di rumah. Nah, jadi Jumat pagi saya datang, karena Jumat siang saya ngajar di IKIP, Uniba, transisi ke Uniba pada saat itu, ngajar bahasa Indonesia. Jadi orang sejarah ngajar bahasa Indonesia pada saat itu kan. Nah, Sabtu pagi saya berangkat ke Surabaya. Di Surabaya saya kerja di Pasar Keputaran. Nah, kerjanya apa coba? Borong batok kelapa untuk dinaikkan di truk. Nah, 1 borongan itu waktu itu 75, 1 truk 75 rupiah. Dibagi 4 orang. Mulai masukkan ke apa bahasanya, kebo ya, gerangsing ya. Bapak jadi buruh berarti? Iya. Posisinya S2, pasca sarjana jadi buruh panggul. Nah, saksi hidupnya masih banyak. Teman-teman saya masih banyak di sana. Nah, hanya untuk apa? Untuk biaya transportasi saya ke UNS dan SWM pada saat itu. SWM saya pada saat itu hanya 2,5 juta. Tetapi dalam 1 hari berempat ini harus dapat 450 1 hari. 450.000. 450.000 dibagi 4 orang. 100-an kan. Akhirnya jadi buruh. Iya, jadi buruh. Dan itu bisa mencukupi untuk saya S2 sampai lulus. Berhentinya pada saat itu, tahun 2010, mau lulus. Udah mau lulus itu berhenti. Ketemu temen seangkatan. Gus, kamu kan dosen, ngapain bekerja seperti itu? Dosen itu kan di Banyuwangi, saya di sini tetap di saya gitu kan. Nah, itu. Bapak nggak gengsi gitu? Enggak, apa yang harus saya gengsikan? Yang saya tidak mencuri kan. Kalau tidak saya lakukan hal itu, saya tidak akan mengenyam namanya S2 Pendidikan Sejarah. Sepakat. Apa yang harus saya gengsikan? Ya. Nah,
Saya menaikkan ke atas truk. Kebetulan kakak ipar saya itu yang menjadi suppliernya bahan baku obat nyamuk. Itu kan untuk batok kelapa itu kan digunakan untuk bahan bakunya obat nyamuk pada saat itu. Obat nyamuk yang itu yang melingkar itu. Yang melingkar itu. Itu dari batok kelapa baru Batok tahu. kelapa. Dari batok kelapa itu. Iya. Nah, makanya kan kakak iparku, kakakku yang pertama mengatakan, kamu sukses dari pasar keputaran. Itu tiap hari. 1,5 tahun saya S2 di Solo. 1,5 tahun saya melakukan perjalanan tiap minggu. Banyuwangi, Solo, Surabaya terus berputar. Gak capek itu, Pak? Saya sih berpikirnya saya nikmati sebuah hiburan. Liburan ya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Di tengah hujan, panas, matahari, tiap hari, tiap minggu. Saya, Pak, itu perjalanan kampus rumah 40 menit capek itu. Loh, tidak hanya S2-nya loh ya. S3-nya pun sama. Dan pasar Banyuwangi saya sepedaan. Pakai sepeda kampus kalau itu. Bapak S3 di mana? Di Udayana. Di Udayana. Ambil kajian budaya. Nah, sama. Kenapa pada saat itu saya ambil S2 kajian budaya, saya berpikir saya harus mengembangkan, lebih mengerucut ke spesialisasi. Kenapa? Banyuwangi itu kaya dengan budaya. Betul. Tetapi itu harus benar-benar dikaji. Tidak hanya sebatas budaya yang tidak memiliki identitas. Betul. Nah, di situ kan. Iya. Nah, di situ sebenarnya saya berpikirnya pada saat itu. Lulus 2010 Februari S2. 2011 saya lolos BPPDN. BPPDN itu saya lolos. Tetapi sama rektor tidak diizinkan. 2012 saya lolos lagi. Karena waktu itu mau akreditasi 2012. 2012 masuk lagi, lolos lagi. Masih belum diizinkan. 2013 lolos lagi, masih belum diizinkan. 2014 saya baru diizinkan. Ambil S2. Untuk S3. Di Udayana. Di Udayana itu pun sama. Setrika bahasa Banyuwangi dan pasar sepedahan. Tiap minggu harus ada di Banyuwangi karena saya pada saat itu sudah menjabat Kaprodi. Kaprodi apa? Pendidikan sejarah. Oh, pendidikan sejarah ya. Di situ kan. Nah, bahasanya Pak Rektor pada saat itu, Pak Rektor Teguh ya, mengatakan tidak ada penggantimu. Kenapa? Karena 75% dosen pada saat itu adalah guru yang PNS. Kalau saya kan benar-benar swasta, bahasa Pak Rektor. Mau nggak mau boleh kamu kuliah, syaratnya tidak libur. Jadi laju, dan itu saya lakukan. Iya. Nah, di situ. Nah, Bapak tempuh berapa lama setrikoan kayak gitu, Pak? Gini. Aktivitas setrikoan. Betul. Nah, gini kan, saya menyadari bahwasanya keilmuan kita orang desa itu kan nggak sama dengan orang kota. Lulusan swasta tidak sama lulusan negeri pada saat itu. Iya. Ini saya berpikir seperti itu. Nah, saya nggak matang dalam keilmuan pada saat itu. Saya matang keilmuan, saya menemukan jadi diri bahwasanya keilmuan itu penting adalah di UNS dan di Udayana. Semua treatment dan sistem pendidikan itu ketemunya di sana. Karena dulu S1-nya ya cuman gitu-gitu aja. Saya bilang sih S1 saya itu S1 titipan. Karena tidak sekolah di induk. Ya, cuman kelas daerah, apalagi aktivitasnya. Tapi saya bersyukur kalau nggak ada itu saya nggak akan S1 kan gitu kan, nggak akan hidup sampai di sini di kampus. Iya. Nah, saya mengembangkan karir akhirnya di kampus. Nah, jadi pada posisi itu karir saya terhambat, saya tidak punya pangkat, ya kan. Tetapi saya menduduki jabatan Kaprodi. Sudah diurus sebenarnya kepangkatan itu, tetapi ada kendala-kendala teknis yang harus dilalui dan itu tidak bisa saya lalui. Iya. Nah, setelah tahun 2018 kebetulan saya dipercaya jadi dekan, pada saat itulah saya baru bisa mengurus kepangkatan akademik. Kepangkatan akademik Bapak sekarang apa, Pak? Saya masih asisten ahli. Loh, masih asisten ahli, Pak? Ya. Tapi ini mau loncat lektor kepala. Hanya orang-orang khusus yang bisa loncat. Loncat itu. Ngomong-ngomong, kepangkatan akademik itu apa benefitnya, Pak? Benefitnya adalah pengakuan pemerintah kepada kita, kualifikasi kita. Artinya orang ini sudah teruji begitu ya? Iya, baik secara proses pembelajaran tridharmanya, keilmuannya, penelitiannya, terus pengabdian kepada masyarakat serta penunjangnya.
Itu harus satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus per periodik. Itu. Lu dapat tunjangan dari pemerintah? Ada namanya Serdos itu tadi. Oh iya iya kan. iya. Nah, Berapa Pak kalau boleh tahu? 1 kali gaji. 1 kali gaji. 1 kali gaji PNS. Iya iya iya. Nah, PNS dosen golongan 3B. Ya lumayan ya. Lumayan. Sebenarnya kan makanya kan di saat saya jadi dekan saya mendorong benar untuk dosen-dosen di fakultas itu bagaimana caranya mereka harus benar-benar memiliki pangkat. Betul. Dan penting. Mengejar karir mereka. Karena dosen itu adalah karir. Iya. Sepakat. Ilmu yang kita berikan secara bermanfaat, maka lainnya akan ngikut. Betul. Sepakat kalau itu. Di situ sih. Iya. Nah, inilah sedikit tentang profil saya. Ini dari orang yang bukan siapa-siapa, jadi awalnya itu pekerja tambang begitu kan, sampai jadi dokter. Luar biasa perjuangannya Bapak ya. Iya. Ini Tanpa ada dukungan orang-orang di sekitar saya, mungkin saya tidak akan mampu. dan yang hari ini mungkin kemungkinan sangat kecil hal itu, semangat perjuangan itu masih ada di benak anak-anak zaman sekarang kan begitu. Amin. Mudah-mudahan. Dan itu saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Saya jadi dosen tidak langsung jadi dosen. Ini loh profil saya. Ya memang walau sedikit banyak ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi faktanya seperti itu. Iya. Dengar-dengar Bapak ini apa penulis buku juga kan? Enggak menulis sih, itu kan kewajiban lah. Oh begitu. Kan itu kewajiban. Hobi juga sih masuk saya. Karena saya itu kan setelah tahun 2018 bahasa saya ibaratkan orang liar ya. Orang yang biasa disekap akhirnya dibuka kandangnya jadi liar. Alhamdulillah tiap tahun saya dapat hibah. Dan luarannya kalau tidak haki ya buku. Sudah berapa banyak buku yang Bapak? Baru 7. Baru 7. Saya aja 1 nggak sampai ini. Baru 7. Dari 2019 saya sekarang baru 7. 2019 ke 2022 sudah 7 buku. 7 buku. Luar biasa. Itu gimana Bapak nyusunnya, nulisnya itu Pak? Sebenarnya sederhana sih. Apa yang saya lihat saya tulis. Begitu. Hari ini apa yang saya lihat, kalau itu tentang budaya saya kelompokkan menjadi budaya terus. Apa aja buku Bapak yang Bapak tulis ini? Kalau tentang pesantren ada 2, kiai dan pendidikan. Ada lagi 1 tentang pendidikan di pesantren. Sekolah negeri di pesantren itu ada buku 1. Iya. Yang kedua ada toponimi, yang ketiga itu toponimi kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi. Pemaknaan nama-nama kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Iya. Terus ada lagi ini desa kebangsaan itu ada. Desa itu kebangsaan. Semuanya itu hasil penelitian. Terus ada lagi ini dialektika perang bangkat dalam tataran bahasa Jawa. Nah, jadi saya mengerucut ke budaya. Terus ada lagi tentang buku ajar Asia Barat Daya. Ini yang mau saya ISBN-kan lagi adalah buku ajar sosio antropologi dengan pendekatan kearifan lokal. Karena kebutaan kita terkadang kan buku itu 1 tahun 2 ternyata tidak produktif. Seharusnya 1 terus direview oleh yang memiliki kompetensi yang sama seharusnya. Yang punya sertifikasi reviewer gitu kan biasanya. Nah ini kita sudah mulai melangkah ke sana. Kalau mau order bukunya di mana Pak? Langsung japri Bapak aja? Boleh japri saya, juga boleh dilihat di internet juga ada Pak. Oh gitu. Nanti warga sipil yang mau order bukunya Bapaknya ada 7 buku tadi itu, silakan langsung DM Instagram Sisi Lain atau enggak langsung japri ke nomornya Dr. Agus, nanti saya cantumkan di deskripsi. Biar order ini mahasiswa itu Pak. Yang menarik itu kan kalau saya sih berpikirnya yang banyak sekali apa istilahnya penelitian bisa dilakukan di Banyuwangi. Ada pengalaman menarik nggak Pak di sepanjang Bapak nulis buku itu?
Banyak. Yang menarik Yang adalah berkesan, yang paling berkesan yang sosioedukasi itu. Yang ini, untuk yang toponimi sebenarnya kalau itu mau dikembangkan itu menjadi roadmap pariwisata. Ya. Dari destinasi-destinasi pariwisata itu akan memunculkan ciri khas masing-masing sebenarnya. Dari pemaknaan dari nama kecamatannya dulu. Itu belum lagi nama desanya, belum lagi nama budayanya, pemaknaan ini yang belum tuntas. Belum lagi antropologi masyarakatnya. Terus saya kerjasama dengan beberapa teman yang dari BK itu kan tentang kajian multibudaya, tentang konsep perilaku masyarakat yang Banyuwangi kaya dengan sukunya ini, bagaimana mereka melakukan kolaborasi. Gitu. Berarti Bapak nulis antar kecamatan itu dengan detail begitu, Pak? Enggak detail. Masih sebatas penelitian dasar. Kita hanya memotret saja. Oke. Memotret itu aja sudah 200 halaman kan, memotret saja kan. Nanti dipecah lagi, itu bisa lagi dipecah dari kecamatan per kecamatannya, bisa dipecah lagi. Bisa itu Bapak, mungkin bisa kan nanti kan ada progres pengembangan gitu kan? Ya. Makanya kan ya kita itu bahasa saya tadi, di saat buka keran kita liar, kita mengajukan hibah kemana-mana ya alhamdulillah tiap tahun kita dapat. Ya dari situlah kita dapat ini semua benefitnya. Alasan itu ada nggak sih Pak dengan korelasi bahwa mungkin gaji dari tenaga pendidik itu tidak mencukupi atau mungkin nilainya masih kecil sehingga Bapak improve untuk cari hibah dan lain-lain sembari untuk berkreasi begitu kan? Saya sih berpikirnya begini, berapapun gaji kita, kalau kita tidak syukur tidak akan pernah cukup. Sepakat. Sekecil apapun gaji kita, kalau kita mensyukuri kita akan cukup. Maka rezeki yang lain Allah akan berikan dari yang lain, termasuk dari hibah-hibah penelitian tadi. Berarti Bapak itu murni segala bentuk penelitian, pengabdian, itu Bapak lakukan murni untuk pendidikan? Untuk pendidikan. Tidak berorientasi ke uang itu? Tidak ada. Padahal kan ya kita tahu sendiri lah Pak, bahwa lembaga pendidikan, terutama iklim di dalamnya itu kan merupakan salah satu wahana untuk kita mencari uang dengan sangat mudah kan? Betul, tetapi tidak semuanya itu diukur dengan uang kenikmatan itu. Catat ya warga sipil ya, sebanyak apapun uang kalian, tapi kalau tidak bersyukur sama saja. Kan begitu Pak? Iya, saya berpikirnya seperti Buktinya sampai sekarang Bapak doktor ini motornya masih pakai fasilitas lembaga. Iya. Tapi alhamdulillah mahasiswa saya sangat welcome kepada saya. Kami memberikan sebuah pelayanan yang ekstra dengan konsep bahwasanya saya adalah kakak tingkatnya. Saya dulu menerima proses pembelajaran seperti ini dan jangan kamu lalui. Ikuti yang benar, inilah cara yang benar. Tapi jarang loh dekan seperti Bapak itu. Dekan-dekan di kampus lain itu elitis begitu kan. Jadi aku dekan, nggak level ngopi sama mahasiswa kan begitu kan. Kebanyakan gitu kan. Kenapa saya harus duduk bareng dengan mahasiswa? Saya harus tahu apa sih yang diinginkan oleh mereka. Ya. Tidak dari orang lain, tetapi dari saya sendiri. Tapi semua dekan di Uniba kayak gitu Pak? Saya kurang tahu. Tapi apa cuman Bapak mungkin seperti itu juga sih kalau nongkrong bareng. Oh begitu kan, ya. Ya kalau mungkin masih belum ya mungkin bisa dicontoh kan Bapak Doktor Agus ini kan begitu warga sipil. Iya. Dengar Pak. Iya. Ini katanya mahasiswa Bapak ini. Iya. Karena Bapak itu kalau ngampus, kalau ngantor itu pulangnya jam 2 pagi, jam 3 pagi, betul Pak? Enggak juga sih. Enggak tapi ini mahasiswa Bapak ini yang kalau cerita jam ini. Kerja saya itu kan jam 8 sampai jam 4 ya kan. Ya pada umumnya lah ya. Terus jam 4 sampai jam 2 itu aktivitas yang lain yang fungsinya untuk memetakan strategi apa yang harus saya lakukan untuk pengembangan kampus dan pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi. Luar biasa betul dedikasi Bapak untuk lembaga ya. Kalau enggak gitu. Alasan Bapak ini, saya penasaran. Alasan Bapak kenapa kok memiliki dedikasi tinggi kepada lembaga ini apa saya sebenarnya?
kalau bukan saya dan teman-teman dari alumni yang menjaga lembaga PGRI, Universitas PGRI Banyuwangi, siapa yang akan menjaga? Saya berpikir seperti ini, alumni akan menjaga alma maternya, tetapi orang luar yang masuk di Uniba belum tentu akan bisa menjaga alma mater. Siapa tahu yang dari luar hanya ya sesuai SOP kerja kayak gitu kan? Iya kan. Naik turunnya perkembangan pendidikan di PGRI nggak akan pernah dipikirkan 100%. Kenapa? Di saat tumbang PGRI, maka mereka akan pulang. Ya. Tapi bagaimana dengan alumni yang ada di dalamnya? Betul. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Kalau kita tidak bareng untuk menjaga pendidikan di PGRI, nggak akan bisa. Jadi Bapak ini menjaga, apalagi Uniba itu kan perguruan tinggi swasta kan begitu kan? Ya, perguruan tinggi swasta yang dikelola yayasan. Yang dikelola yayasan, sebenarnya perguruan tinggi tertua di Banyuwangi. Betul. Nah, tetapi konfliknya 4 tahun sekali. Nah, itu yang repot kan. Tapi mudah-mudahan tahun depan tidak. Oh, begitu, Pak. Tidak. Amin, Insya amin. Allah tidak. Karena Memangnya Uniba punya riwayat konflik, Pak? ya, mahasiswa awam kan sudah membaca itu. Kan saya nggak tahu itu. Nah, mahasiswa awam kan baca itu kan. Iya, iya, iya. Nah, kenapa? iya. Saya alumni, saya tidak menafikan hal itu. Saya mengatakan pertarungan 5 tahun sekali. Kalau dulu 4 tahun sekali itu sering terjadi. Itu yang membuat lembaga itu tidak sehat sebenarnya. Apa yang diperebutkan dari konflik itu, Pak? Kembali lagi sih, mungkin kalau menurut saya ya kursi panas mungkin ya. Jabatan. Apa, Pak? Rektor. Bisa rektor, bisa. Nah, Kenapa? Cuma titipan. karena saya, itu kan hanya titipan. Karena saya berpikir dengan saya melakukan hal lain di luar jam kerja, itu merupakan eksistensi saya untuk mengembangkan keilmuan saya. Termasuk diantaranya saya sebagai reviewer jurnal internasional, jurnal nasional itu kan, terus pengelola jurnal gitu kan. Nah, kenapa saya harus menjadi reviewer dan pengelola jurnal? Untuk memfasilitasi penelitian dan pengabdian dosen dan mahasiswa. Nanti tracknya akan naik di situ kan, lebih dikenal oleh masyarakat. Tapi terkadang itu terhambat karena konflik. Minum dulu, Pak. Kita minum dulu. Terima kasih. Ya semoga saja konflik-konflik ini tidak bermunculan lagi ya, Pak. Insya Allah kita sepakat, bahasa kami di jajaran dekanat di Universitas PGRI Banyuwangi, kita tidak berebut untuk masalah itu lagi. Kenapa? Siapapun yang jadi rektor itu baik selama memiliki visi yang lebih baik. Betul. Apa yang akan kita perebutkan? Ujung-ujungnya juga sama kok, rezeki juga kan. Iya. Kekuasaan kan cuma 4 tahun sekali ya. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Iya. Baik. Luar biasa sekali warga sipil sekalian, dari kisah Dr. Agus Mursidi ini. Ya mulai dari pekerja tambang, kemudian buruh batok kelapa tadi, Pak ya. Buruh batok kelapa, terus kemudian jadi staf sekolahan. Pedagang sandal, pedagang kerupuk juga kan ya, Pak? Enggak, sandal toh? Sandal Saja. Sebenarnya Pedagang sandal. Ya itu, kalau kita buka warung kan berarti juga pedagang kerupuk. Iya. Oke, Bapak, terima kasih banyak sudah hadir di sisi lain. Semoga ini bukan menjadi akhir, tapi menjadi awal untuk nanti kita bahas lagi lah. Kita kan masih belum bahas masalah sejarah Banyuwangi ini bagaimana. Nanti warga sipil tetap ikuti terus sisi lain. Kita akan bahas secara eksplisit nanti, secara faktual sebenarnya apa sih fakta yang sebenarnya dibalik sejarah-sejarah itu, kan begitu, Pak? Siap. Terima kasih sekali lagi Bapak, dan terima kasih juga untuk Jibon Cafe yang sudah mengizinkan kami untuk produksi syuting di sini. Semoga ramai terus. Makanannya enak kok, minumannya enak. Suasananya enak ya, Pak ya? Enak, nyaman. Kita biasanya syuting di studio, Pak. Cuman gitu ya? studionya lagi dibongkar ini. Gitu. Jadi kita ke Jibon ini. Enak, suasananya tenang gitu, Pak ya? Nyaman. Nyaman. Silakan datang ke sini untuk warga sipil yang di area Banyuwangi.
Oke, Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu, Amin. sehat selalu, Amin, amin, dan amin. semoga karya-karya Bapak bisa dapat menginspirasi semua orang. Amin, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Nanti jangan lupa like, comment, subscribe sisi lain, Pak. Siap. Oke, terima kasih warga sipil sekalian. Saya Nasa mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.